learners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ismi Oktaviani, mahasiswa Magister Teknologi Pendidikan Angkatan 2022 Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan meresum buku yang berjudul Zoom for Online Teaching by Marvin Dell. Nah, pada buku ini membahas mengenai bagaimana sih cara menggunakan Zoom dalam kegiatan kelas, melakukan webinar, ataupun melakukan video conference dalam pembelajaran jarak jauh untuk lebih efektif dan lebih efisien. Nah, teman-teman juga pasti nggak asing kan kalau misalnya penggunaan Zoom ini meningkat di awal tahun 2020. Nah, kehadiran Zoom saat ini tentunya dapat membantu aktivitas manusia dari yang terbatas menjadi tidak terbatas. Karena dengan adanya Zoom, aktivitas manusia menjadi lebih efektif dan lebih efisien. Misalnya seperti dalam pembelajaran jarak jauh ataupun juga dapat bekerja dari rumah. Nah, tanpa disadari, ternyata Zoom ini juga memiliki keunggulan, di mana keunggulan tersebut seperti mudah digunakan, kemudian juga ekonomis, serta juga dapat meningkatkan produktivitas bagi penggunanya. Nah, dalam buku ini terdiri dari 5 chapter yang akan kita bahas satu persatu. Yuk disimak! Zoom App merupakan aplikasi pelopor jaringan video digital dengan jaringan cloud yang cepat, aman, serta berkualitas tinggi untuk melakukan suatu obrolan di video, audio, maupun meeting. Zoom mendukung para penggunanya untuk dapat berpartisipasi dengan cara yang lebih menyenangkan karena mereka dapat berkomunikasi dari mana saja dengan rekan mereka. Pengguna Zoom dapat merekam rapat, mengerjakan aktivitas, maupun melihat atau mengedit layar satu sama lain. Biasanya, ketika orang berbicara tentang Zoom, pasti tidak asing dengan kata Zoom Meeting dengan Zoom Room. Lalu, apa sih bedanya? Zoom Meeting berlaku untuk grup yang mengadakan konferensi video menggunakan Zoom. Sementara, Zoom Room adalah konfigurasi peralatan yang memungkinkan organisasi dari ruang rapat untuk merencanakan dan memulai rapat di Zoom. Nah, untuk akses internet dalam penggunaan Zoom dapat melalui internet kabel atau melalui seluler dengan jaringan 3G atau 4G dan disarankan dengan kecepatan internet yang paling rendah atau minimal terendahnya itu sebesar 600 KB per second dengan catatan jaringan internet harus tetap stabil. Nah, dalam penggunaan Zoom juga itu ada yang gratis dan berbayar. Nah, untuk biayanya berikut paket yang ditawarkan oleh Zoom. Meliputi Basic, paket Pro, paket Bisnis, dan paket Enterprise. Selain itu, Zoom juga menyediakan ruang Zoom tambahan di mana pengguna dapat mendaftar untuk melakukan uji coba gratis selama 30 hari. Zoom merupakan pemimpin pasar dalam hal digital perangkat lunak conference. Pada tahun 2019, lebih dari 500.000 perusahaan telah menggunakan Zoom dan terus meningkat sepanjang tahun 2020. Nah, untuk masalah keamanan penggunaan Zoom, teman-teman tidak perlu khawatir karena pihak Zoom terus meningkatkan keamanan dan pembaruannya. Sehingga keamanan dan privasi akan tetap terjaga dan dilindungi. Pihak Zoom juga telah membuat beberapa program terkait keamanan dan meyakinkan pengguna bahwa keamanan dan privasi itu sangatlah penting. Chapter 2: Getting Started with Zoom App and Learning about its Features. Zoom memiliki pengaturan yang cukup sederhana untuk mengadakan pertemuan secara virtual bagi semua pengguna. Nah, learners, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lebih jauh tentang fitur-fitur dan hal-hal apa aja sih yang dilakukan ketika menggunakan Zoom, khususnya pada pengguna baru. Yuk disimak! Nah, untuk learners yang belum pernah menggunakan Zoom, hal pertama kali yang harus dilakukan adalah mendownload
atau install aplikasi Zoom di perangkat komputer kamu, baik itu dari Windows ataupun Mac kamu. Yang kedua, yakni creating account dengan memasukkan email dan kata sandi. Setelah itu, kamu klik sign in to Zoom. Setelah itu, kamu sudah bisa memulai rapat. Nah, fitur yang ada di Zoom ini terdiri dari audio settings, screen sharing, dan recording Zoom meeting. Nah, learners, Zoom juga memiliki berbagai macam fitur yang beragam loh untuk mendukung pembelajaran atau webinar menjadi lebih interaktif. Fitur yang pertama yakni adanya fitur share screen, di mana Zoom memudahkan pengguna untuk berbagi file atau materi agar pembelajaran seperti bertatap muka. Contohnya ini seperti dapat berbagi video, berbagi materi meliputi slide PowerPoint, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, ada fitur polling. Di Zoom juga dapat menyiapkan pertanyaan untuk meningkatkan stimulasi selama pembelajaran atau webinar berlangsung. Yang ketiga, yakni ada non-verbal feedback. Penyelenggara dapat mengaktifkan non-verbal feedback sehingga peserta dapat menempatkan icon di samping nama mereka untuk dapat berinteraksi, misalnya seperti tanya jawab dan melakukan diskusi. Selanjutnya ada virtual background, lalu ada write on whiteboard, anotasi, transkrip meeting, dan chat.